Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hyuyin Channel. Seperti biasa, kita akan membahas cerita tentang Bai Xiaochun di season yang keempat ini. Tak perlu berlama-lama lagi. Mari kita gaspol, Bang. Mustahil, pekiknya. Namun, bahkan ketika dia jatuh kembali, Vis Kaisar Kematian terus berlanjut tanpa jeda terhadap Chen Hetian, yang diwujudkan sebagai raksasa berwarna darah besar. Pertama, tombak berwarna merah darah hancur, dan kemudian tubuh raksasa itu meledak. Chen Hetian sendiri muncul, darah menyembur keluar dari mulutnya ketika dia terlempar ke belakang, ekspresi kaget kosong di wajahnya. Terakhir adalah Bai Zentian. Segera setelah pagoda awannya yang berlantai 9 dihantam oleh tinju kaisar yang tak berujung, lapisan itu kemudian hancur berkeping-keping. Bai Zentian sendiri lolos dengan sempit, namun, masih berakhir batuk darah. Wajahnya pucat dan penuh dengan ketidakpercayaan dan alarm, dia terhuyung mundur, aura berantakan. Tinju kaisar yang tak berujung saat ini adalah kemampuan surgawi yang paling kuat yang dimiliki Bai Xiaochun. Terutama versi kekuatan rangkap 5. Setelah semua, bahkan kembali ketika dia bukan dewa, dia masih bisa menggunakannya untuk bertarung dengan seseorang di realem pertengahan dewa. Sekarang, dia berada di alam dewa awal, dan meskipun dia belum menstabilkan basis kultivasinya sepenuhnya, dia masih bisa menyatu dengan surga dan bumi. Lebih jauh lagi, dia adalah dewa surga Dao yang langka, yang dengan sendirinya menebus banyak kelemahan yang disebabkan oleh tidak memiliki kesempatan untuk menstabilkan tempatnya di dalam kerajaan. Karena itu, dia baru saja melepaskan apa yang pada dasarnya adalah serangan yang sempurna. Dengan itu, ia sepenuhnya meledakkan 3 dewa. Tentu saja, ini bukan dewa biasa, dan mereka telah bekerja bersama. Meskipun mereka telah terluka parah, mereka belum mencapai titik di mana mereka tidak bisa terus berjuang. Namun, serangan mengejutkan yang baru saja mereka alami tidak hanya melukai mereka secara fisik, itu merupakan pukulan berat bagi keberanian mereka. Fenomena drastis yang disebabkan oleh serangan kepalan tangan menyebabkan semua orang di Sekte Penangkal Sungai terguncang ke inti, terlepas dari peringkat mereka di Sekte. Gelombang kejut dari serangan itu masih menyebar, namun, semuanya belum berakhir. Bahkan ketika darah menyembur keluar dari mulut ketiga dewa, dan mereka kembali ketakutan, mata Bai Xiaochun berkedip. Meskipun dia tidak terlihat berbeda dari sebelumnya, kebenarannya adalah bahwa dia telah dikuras secara signifikan dalam hal kekuatan tubuh kedagingan. Dia belum sepenuhnya dikosongkan, tetapi jauh lebih lemah. Namun, tidak ada yang bisa membedakan itu dari ekspresi wajahnya. Dia tidak memiliki rencana khusus dalam pikirannya, namun, mengambil langkah ke depan. Saat dia melakukannya, basis budidayanya melonjak dan kehendaknya menguat. Wajah besar di langit di atas menjadi jelas dan sepertinya memancarkan energi dari kepalan kaisar yang tak mati, menyebabkan tanah di bawahnya bergetar hebat. Kemudian, kaki Bai Xiaochun mendarat dan dia menggeram, Sekte Penangkal Sungai bukanlah jenis tempat yang dapat Anda kunjungi tanpa diundang, dan kemudian pergi tanpa izin. Kata-kata yang sama meraung dari mulut di langit membuat Bai Xiaochun tampak mengesankan bagi semua orang yang menonton. Kecuali Chen Hetian, Li Xiandao dan Bai Zentian, yang matanya tiba-tiba berkilauan. Ada yang aneh di sini. Apa gunanya begitu bertele-tele di tengah pertarungan? Tunggu, jangan bilang padaku bahwa dia benar-benar kehabisan daya karena pukulan tinju itu. Apakah dia mencoba membuat kita mundur? 3 roh dewa terangkat. Tanpa ragu, mereka semua berputar di tempat berubah menjadi kilatan cahaya yang, bukannya melarikan diri, menembak langsung ke belakang menuju Bai Xiaochun. Energi mereka melonjak saat mereka mempersiapkan serangan yang kuat. Meskipun mereka masih berhati-hati, mereka tidak menahan diri dalam hal kematian. Namun, di saat yang hampir bersamaan ketika mereka mulai melaju kembali ke Bai Xiaochun, dia tersenyum. Dan begitu para dewa melihat senyum itu, hati mereka tersentak di dada mereka. Tidak baik, sial, dia menipu kita. Tiba-tiba, tanda muncul di dahi Bai Xiaochun, yang membuka ke mata ketiga. Kekuatan Heavenspan Dharma Eye-nya meletus, mengirimkan tembakan cahaya ungu ketiga dewa. Sebelum mereka bisa bereaksi, cahaya mengelilingi mereka, membuat mereka merasa seolah-olah tangan besar yang tak terlihat telah meraih mereka. Secara bersamaan, Bai Xiaochun melakukan gerakan mantra dengan kedua tangan dan kemudian melambaikannya di depan dirinya sendiri. Domain dingin. Suara gemuruh bisa terdengar saat udara dingin yang tak terlukiskan keluar dari Bai Xiaochun. Segala sesuatu di daerah itu mulai membeku, dan pada saat yang sama, 27 proyeksi dingin terwujud. Masing-masing dari 27 proyeksi tampak persis seperti Bai Xiaochun, dan segera setelah muncul, mereka menerkam 3 dewa. Dari aura pembunuh yang mengelilingi proyeksi, mudah untuk membayangkan apa yang akan terjadi jika mereka mencapai mereka. Meskipun mereka tidak akan dibunuh, mereka pasti akan menderita luka-luka tubuh kedagingan. Sekarang bukan waktunya bagi para dewa untuk merenungkan situasi.
Suara gemuruh menggelegar meletus dari Chen Hetian saat ia memanfaatkan sihir rahasia yang menyebabkan 3 celah terbuka di wajahnya. Tulang terlihat di bawah celah itu, dan setelah mereka sepenuhnya terbuka, Chen Hetian tiba-tiba diberi akses ke kekuatan yang sangat besar. Dia berjuang keras melawan kekuatan mata Dharma Heavenspan, dan kemudian tiba-tiba melesat ke belakang 3000 meter, menempatkannya pada jarak yang aman dari salah satu proyeksi dingin. Hanya dia yang tahu harga sebenarnya yang baru saja dia bayarkan untuk menghindari serangan itu. 3 celah yang telah diiris terbuka ke wajahnya mengurangi umur panjangnya setidaknya oleh siklus 60 tahun, dan juga menjatuhkan basis kultivasinya sekitar setengah wilayah. Itu menyebabkan jantungnya meneteskan darah figuratif, namun, dia tidak punya pilihan lain. Sebenarnya, dia bukan satu-satunya yang membuat keputusan yang begitu drastis dan menentukan. Bai Zentian dan Li Xiandao sama-sama menggunakan sihir rahasia yang sama, dan membayar harga yang sangat mahal untuk mundur dari proyeksi dingin. Sebagai hasil dari retret cepat mereka, proyeksi dingin menerkam hanya dengan udara tipis, dan kemudian memudar menjadi nol. Meskipun mereka tampak mengesankan dan berbahaya sebelumnya, kebenarannya adalah bahwa mereka tidak didukung oleh kekuatan yang sangat besar. Itu menyebabkan ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang muncul di wajah Chen Hetian, Li Xiandao dan Bai Zentian. Namun, pada titik ini, mereka sudah tidak mau mempercayai indera mereka. Awalnya, mereka menganggap Bai Xiaochun menjadi kuat hanya dalam penampilan, itulah sebabnya mereka menyerang. Meskipun dia telah menyerang balik dengan apa yang pada dasarnya tipuan, mereka sekarang terlalu kaget dan ragu untuk mencoba lagi. Ancaman kepalan kaisar yang tak berujung milik Bai Xiaochun terlalu besar, dan mereka saat ini tidak memiliki cara untuk menilai kekuatan sejatinya. Bahkan ketika mereka ragu-ragu, Bai Xiaochun mengangkat dagunya ke atas, melambaikan lengan bajunya, dan menatap mereka dengan mata yang dingin dan mendominasi. Chen Hetian, Bai eksentrik, dan Anda orang ketiga yang saya tidak tahu. Mau berkelahi atau tidak? Jika tidak, maka matikan neraka. Saat suaranya bergema seperti guntur, para pembudidaya sekte penangkal sungai memandang dengan ekspresi sangat gembira. 3 dewa memiliki ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang di wajah mereka, dan hati mereka dipenuhi dengan kecemasan. Di satu sisi, mereka takut meningkatkan pertarungan, tetapi di sisi lain, tidak ingin mundur. Pada saat ragu-ragu itulah ketiga dewa tiba-tiba mendongak. Di sana, di kejauhan, awan bergejolak ketika banyak sinar cahaya muncul. Dalam beberapa saat, formasi besar pasukan menjadi terlihat. Satu demi satu angka melesat ke tempat terbuka. Ribuan, puluhan ribu. Segera itu benar-benar 100.000. Tangisan teriakan memenuhi udara, membuat jelas bahwa pasukan yang mengejutkan datang. Itu tak lain adalah Bailin, Zhao Tianjiao, Patriark Steel Veins, dan pasukan dari 5 legiun. Siapa yang berani menyakiti salah satu jenderal utama saya? Aula Vena Baja berkampanye selama bertahun-tahun di tembok besar. Sekarang salah seorang jenderal utama saya sudah kembali, siapa yang berani membuatnya sedih? Kamu sudah mendorong terlalu jauh, Patriark. Menguasai. Ketika suara-suara terdengar, para pendatang baru tiba-tiba melihat medan perang, dan mata mereka membelalak tak percaya. Mereka yang memiliki basis kultivasi di tingkat Bailin atau lebih tinggi bisa merasakan fluktuasi yang tersisa yang akan dihasilkan dari kematian dewa baru lahir dewa. Dan mereka yang tidak bisa merasakan hal-hal seperti itu bisa melihat tubuh daging Patriark Steri River yang hancur, serta kepalanya yang terpenggal. Yang lebih mengejutkan adalah keadaan Bai Xiaochun saat ini dan 3 dewa lainnya. Bai Xiaochun melayang di sana di udara tampak benar-benar mendominasi dan sombong, menghadapi Chen Hetian, Li Xiandao dan Bai Zentian, yang semuanya memiliki darah menetes ke wajah mereka, dan jelas melemah dan dalam kondisi sangat buruk. Lebih jauh lagi, jelas bahwa ketiga dewa telah bekerja bersama namun belum cocok untuk Bai Xiaochun. Semua orang, termasuk Bailin, tersentak kaget. Yang paling terkejut adalah Patriark Steel Veins. Dia membuat ketakutan 3 hati para dewa. Pikirnya, dia benar-benar melukai mereka semua. Matanya berkedip-kedip sedemikian rupa sehingga tidak ada yang bisa mendeteksi. Sebagai ahli deva yang kuat, dia bisa merasakan dengan jelas bukti kematian Patriark River Steri dan Patriark Dao River. Lebih jauh lagi, dia dapat dengan mudah melihat seberapa parah luka ketiga deva itu, serta bukti bagaimana pertarungan telah berakhir. Mereka hanya menggunakan sihir rahasia. Bai Xiaochun ini benar-benar memaksa Chen Hetian, Li Xiandao dan Bai Zentian untuk menggunakan sihir melarikan diri yang berbahaya. Dia memerintah di medan perang. Para pembudidaya dari Aula Vena Baja semua menatap kosong ke Bai Xiaochun, hati mereka babak belur oleh gelombang kejut. Adapun Bailin dan Zhao Tianjiao, sepertinya mata mereka mungkin keluar dari tengkorak mereka setiap saat. Di bawah, banyak pembudidaya sekte penentang sungai bergelora dengan kegembiraan melihat betapa gagalnya Bai Xiaochun dalam mengalahkan Chen Hetian, Li Xiandao dan Bai Zentian. Ekspresi 3 dewa yang dikalahkan berkedip. Tidak hanya mereka dalam kondisi yang sangat buruk setelah pertarungan mereka, ada banyak rekan sekte pembudidaya yang telah menyaksikan perselingkuhan. Itu kehilangan muka yang besar, dan sangat memalukan. Namun, mereka benar-benar takut dengan kekuatan Bai Xiaochun.
Pada saat yang sama, ketiga Deva merasa lega bahwa pasukan Hall of Steel Veins telah tiba. Jika Anda mengendarai harimau, sulit untuk turun, tetapi sekarang mereka memiliki kesempatan yang sempurna dan alasan untuk mundur. Bai Xiaochun berdiri di sana, merasa sangat senang dengan seruan yang dia dengar dari Zhao Tianjiao, Bai Lin, dan semua orang. Melihat ke atas, dia bisa melihat bahwa ketiga dewa ingin mundur. Setelah berkedip beberapa kali, dia menjaga kelelahannya tersembunyi dan melepaskan kekuatan basis kultivasi. Chen Hetian dan kalian berdua. Anda benar-benar mendorong sesuatu terlalu jauh. Saya, Bai Xiaochun, telah melakukan layanan hebat untuk Starry Sky Dao Polarity Sect. Saya sudah menumpahkan darah untuk itu. Aku membantai musuh yang tak terhitung jumlahnya di tembok besar, namun, kamu mencoba untuk memusnahkan sekteku. Tidak ada yang bisa tahan untuk hal seperti itu. Kamu berhutang kompensasi padaku. Jika Anda tidak bersujud segera dalam permintaan maaf, dan bersumpah untuk tetap menyingkir dari semua murid sekte penentang sungai di masa depan, maka masalah ini tidak akan berakhir. Bahkan jika Anda melarikan diri, saya akan melacak Anda dan berjuang masuk ke klan Anda. Dia menekankan kata-katanya dengan mengibaskan lengan baju. Bagaimanapun, ia memiliki keadilan di sisinya. Ketika Chen Hetian, Li Xiandao dan Bai Zentian mendengar kata-katanya, mereka hampir terbatuk lebih banyak darah. Kata-kata Bai Xiaochun menggigit ekstrim. Sebelumnya, dia hanya mengatakan kepada mereka untuk bertarung atau mengacau, tetapi sekarang setelah dia memiliki beberapa teman untuk mendukungnya, dia bertindak bahkan lebih boros. Tidak hanya menuntut kompensasi, ia juga memaksa mereka kehilangan muka di depan umum. Jangan berlebihan, Bai Xiaochun. Li Xiandao menggeram, matanya benar-benar merah. Lagi pula, dia baru saja bekerja sangat keras untuk melepaskan diri dari situasi ini, dan sekarang jalan keluar yang mudah dilepaskan. Saat itulah Patriark Steel Veins mengambil napas dalam-dalam dan mulai bergerak. Dalam sekejap mata, dia berada di sebelah Bai Xiaochun, meskipun dia menjaga jarak darinya. Dengan mata yang bersinar dengan cahaya tajam, dia melihat ketiga dewa lainnya dan berbicara dengan suara seram seperti angin musim dingin. Berlebihan, Chen Hetian, Bai Zentian, Li Xiandao, apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat pergi dan menggertak orang-orang dari Hall of Steel Veins kapan saja Anda suka? Teman lamaku Bai benar sekali. Aula Baja Vena membantai musuh tanpa dihitung, namun kamu menyelinap mencoba memusnahkan sekte. Siapa yang mungkin tahan untuk hal seperti itu? Meskipun saudara Bai belum diangkat menjadi penatua oleh Patriark Setengah Dewa, mengingat bahwa dia adalah seorang jenderal besar, dan anggota Hall of Steel Veins, maka itu menempatkannya di bawah perlindungan saya. Jadi, mari kita lihat siapa di sini hari ini yang berani melakukan sesuatu kepada siapapun dari Hall of Steel Veins. Ketika Patriark Dewa berbicara, para penggarap dari Hall of Steel Veins melepaskan aura pembunuh yang membentuk sesuatu dari formasi mantra, mengunci sesuatu jalan untuk melarikan diri bagi Chen Hetian, Li Xiandao dan Bai Zentian. Roh Bai Xiaochun terangkat lebih tinggi lagi, dan itu sama dengan sekte penangkal sungai. Sebaliknya, ketiga dewa itu menggerutu dengan pahit, dan ekspresi mereka sangat tidak sedap dipandang. Tiba-tiba, Bai Xiaochun menyadari bahwa ini adalah kesempatan besar. Jika dia bergerak sekarang, maka semua sekutunya jelas akan mendukungnya. Namun, tepat ketika dia hendak bergerak, langit tiba-tiba dipenuhi dengan suara gemuruh yang kuat yang melampaui guntur surgawi. Langit redup dan terdistorsi. Spasme diluncurkan di permukaan tanah. Pada saat yang sama, ledakan energi yang kuat muncul, mendorong Bai Xiaochun mundur. Energi yang sama menghantam Chen Hetian, Li Xiandao dan Bai Zentian, mengirim mereka terbang mundur beberapa ratus meter. Adapun aura pembunuh yang dipancarkan oleh Hall of Steel Veins, itu mengedipkan mata seketika. Namun, semuanya belum berakhir. Tekanan yang mengejutkan mulai membebani dari atas, tekanan yang menyebabkan wajah para deva jatuh. Para pembudidaya Nas Chen Sol yang hadir mulai bergetar, dan siapapun di bawah tingkat itu merasa seperti mereka sedang dicekik. Lebih jauh lagi, kehendak semua deva benar-benar diusir hingga ke potongan terkecil ketika sosok cahaya yang sangat besar muncul di atas. Tampaknya terbuat dari cahaya bintang, dan mengancam tanpa marah. Cukup besar untuk menopang langit dan bumi, itu menyebabkan semua orang yang bisa melihatnya terguncang dalam. Tampaknya pria parubaya, yang memandang rendah semua orang yang hadir, tubuh surgawi berkilau di matanya. Fluktuasi yang bergulir darinya jauh melampaui orang-orang dari dewa. Mereka adalah fluktuasi dewa, dan tidak ditahan sedikit pun. Ketika keempat dewa lainnya melihat sosok cahaya, mereka menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam. Salam, Patriark Langit Berbintang. Mereka bukan satu-satunya yang bereaksi sedemikian rupa. Para penggarap Nas Chen Sol dari Hall of Steel Veins gemetar saat mereka memberikan salam resmi. Kemudian, semua orang yang tidak mengenali sosok bercahaya itu, tetapi mendengar kata-kata para ahli kuat lainnya, tersentak dan mengikuti. Napas Bai Xiaochun tercekat di tenggorokannya, dan dia menggigil ke dalam. Jelas, sosok cahaya yang bersinar ini tidak lain adalah ahli Starry Sky Dao Polarity Sect yang paling kuat, Sang Patriark Setengah Dewa.
Setengah dewa itu melangkah. Meskipun Bai Xiaochun agak gugup, dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia telah melihat bagian yang adil dari para dewa, dan dengan demikian berhasil menekan kecemasannya. Namun, dia menunjukkan ekspresi ketakutan yang mendalam di wajahnya saat dia menggenggam tangan dalam sambutan resmi. Hanya butuh beberapa saat bagi semua orang di medan perang untuk tunduk pada penghormatan kepada Patriarki Langit Berbintang, seolah-olah dia adalah sosok paling terkemuka di seluruh langit dan bumi. Tidak ada ekspresi yang terlihat di wajahnya saat dia melihat ke arah kerumunan, mengabaikan Chen Hetian, Li Xiandao dan Bai Zentian. Bahkan, dia mengabaikan Deva dari Hall of Steel Veins. Sebaliknya, dia memperbaiki pandangannya pada Bai Xiaochun. Bai Xiaochun baru saja menekan kecemasannya, hanya untuk membuatnya menyala lagi. Dia segera memikirkan kembali beberapa cara yang telah dia lakukan terhadap para dewa di Willlands, namun dengan cepat menyadari bahwa ini adalah situasi yang sama sekali berbeda. Bahkan ketika kegelisahannya meningkat dan dia berjuang untuk menghasilkan ide-ide baru, sosok cahaya memalingkan pandangan darinya. Kemudian, sebuah suara kuno yang dalam bergemuruh untuk mengisi seluruh area. Biarkan Bai Xiaochun ditunjuk sebagai penatua di Hall of Steel Veins. Dia akan diberikan medali perintah penatua, gua abadi pada pelangi biru, dan akan memilih tanggal untuk membuat resmi kembali ke sekte. Sejak saat itu, Sekte Polaritas Langit Berbintang memiliki 6 dewa. Saat kata-katanya bergema dengan intensitas yang menggelegar, para penggarap dari Hall of Steel Veins menjadi sangat bersemangat. Adapun Chen Hetian, Li Xiandao dan Bai Zentian, wajah mereka menjadi pucat pasi, dan mereka menundukkan kepala. Mereka tahu bahwa, dengan persetujuan leluhur dewa, tidak akan ada yang bisa mereka lakukan untuk mencegah Bai Xiaochun dan Sekte Penangkal Sungai agar tidak menonjol di Sungai Heavenspan Timur. Jika Hall of Steel Veins bersemangat, hampir tidak perlu menyebutkan Sekte Penangkal Sungai. Mereka begitu tersapu saat mereka mulai bersorak nyaring. Adapun Bai Xiaochun, dia menghela napas lega, dan bertanya-tanya mengapa dia begitu takut sebelumnya. Siapa yang peduli dengan para dewa? Saya menyerap salah satu rambut surgawi. Dan aku seharusnya takut pada setengah dewa. Murid saya adalah Kaisar Neraka, dan ayah mertua saya adalah seorang dewa setengah dewa. Dan dengan demikian ia terus mendorong dirinya sendiri, dan merenung dengan bersemangat tentang betapa sempurnanya ia melawan sebelumnya. Patriark Dewa Setengah Dewa itu menatap Bai Xiaochun dengan tatapan yang mendalam dan penuh teka-teki sebelum perlahan-lahan menghilang. Dia membawa Chen Hetian, Li Xiandao dan Bai Zentian bersamanya ketika dia pergi, yang merupakan hal yang baik bagi mereka. Jika tidak, Bai Xiaochun tidak akan membiarkan mereka pergi tanpa cedera. Dia sudah memelototi mereka dengan mengancam sebelum mendapatkan persetujuan terbuka dari Sekte Polaritas Teri Sky Dao. Melihat mereka menghilang bersama Patriark Setengah Dewa itu agak menjengkelkan. Sangat pelit, bukannya aku benar-benar akan membunuh mereka atau apalah. Namun, ia begitu memerah dengan kesuksesan sehingga ia tidak memikirkan hal-hal negatif semacam itu. Bagaimanapun, Zhao Tianjiao, Bai Lin, dan para pembudidaya dari Hall of Steel Veins masih ada, dan dia perlu berterima kasih kepada mereka. Patriark Steel Veins tersenyum lebar ketika dia berbicara, memperlakukan Bai Xiaochun, bukan dengan superioritas, tetapi sebagai yang sederajat. Bai Lin tampaknya memiliki desahan tak berujung di dalam hatinya, dan kebenarannya adalah, dia tidak bisa berhenti memikirkan segala sesuatu yang terjadi kembali di tembok besar. Zhao Tianjiao bereaksi sama. Kedua pria tampaknya telah sangat terpengaruh oleh apa yang telah dicapai Bai Xiaochun, dan keduanya bertekad untuk kembali ke sekte dan pergi langsung ke meditasi terpencil untuk bekerja pada kultivasi mereka. Di antara puluhan ribu pembudidaya lain yang datang, banyak dari mereka adalah teman perang dari tembok besar. Beberapa juga menjadi bawahan langsung Bai Xiaochun. Mereka semua sangat senang melihatnya, dan tidak ragu-ragu menerima undangannya untuk tinggal di Sekte Penangkal Sungai untuk merayakannya. Para leluhur dari Sekte Penentang Sungai sangat senang dengan apa yang terjadi, dan mengadakan pesta untuk berterima kasih kepada semua orang yang datang untuk menawarkan bantuan mereka. Malam itu seperti mimpi bagi sebagian besar murid Sekte Penangkal Sungai. Kegugupan mereka dari sebelumnya menjadi sukacita, dan tentu saja, harga diri mereka untuk Bai Xiaochun semakin besar. Pada saat yang sama, antisipasi mereka untuk apa yang akan datang untuk sekte tumbuh lebih kuat. Para leluhur bereaksi sama, seolah-olah beban yang sangat besar telah terangkat dari pundak mereka, dan wajah mereka ditutupi dengan senyuman sepanjang malam. Pagi berikutnya, para penggarap dari Hall of Steel Veins pergi. Setelah melihat mereka pergi, Bai Xiaochun menghela nafas, merasa lega bahwa pada akhirnya dia telah menyelesaikan semua masalah yang dihadapi Sekte Pembela Sungai. Dia bisa membayangkan bagaimana, dalam beberapa hari mendatang, Sekte Penangkal Sungai akan menjadi sekte nomor 1 di dunia budidaya Middle Reaches Middle dari Sungai Heavenspan. Mulai sekarang, 3 sekte lainnya akan menjadi anak perusahaan dari Sekte Penangkal Sungai. Tapi itu masih belum cukup. Pikirnya, dia melirik tasnya memegang, dan matanya mulai bersinar dengan tekad. Jika Sekte Penangkal Sungai benar-benar menginginkan stabilitas, mereka tidak bisa hanya memiliki satu dewa.
Jika salah satu patriark saat ini bisa menjadi dewa kedua sekte, bahkan jika itu hanya alam dewa Dao, maka sekte penangkal sungai dapat dianggap benar-benar stabil dalam posisinya. Setelah semua, dekrit Dharmic Patriark Dewa telah menjelaskan bahwa Bai Xiaochun akan perlu kembali ke sekte polaritas langit Dao berbintang segera. Itu berarti bahwa waktunya di sekte penangkal sungai terbatas. Aku tidak bisa menunggu terlalu lama sebelum pergi, itu tidak baik. Karena itu, saya perlu memastikan bahwa salah satu patriark menjadi dewa sebelum saya pergi. Salah satu alasan ia begitu percaya diri untuk dapat mewujudkannya adalah tisel roh pelangi yang diperolehnya selama penggeledahan di Willlands. Mempertimbangkan keahliannya dalam dao ilmu kedokteran, ia yakin bahwa, dengan kerjasama dari Pil Stream Division, ia dapat menggunakan tisel spirit pelangi itu untuk membuat Deva Pil. Pil Deva sangat langka, dan sangat sulit untuk diramu. Meskipun dia yakin bisa menghasilkan satu, dia tidak punya cukup bahan untuk membuat banyak salinan. Adapun patriark mana yang dia inginkan untuk menjadi dewa, dia memutuskan untuk tidak khawatir tentang hal itu. Meskipun dia pasti akan bisa memberi masukan, itu adalah subjek yang sensitif, dan karena itu, hal terbaik adalah membiarkan para leluhur memutuskan di antara mereka sendiri. Setelah mencapai titik ini dalam jalur pemikirannya, dia mengirim pesan ke Patriark Spirit Stream dan Patriark Blood Stream, memberitahu mereka tentang rencananya. Kemudian ia pergi ke fasilitas meditasi terpencil untuk mulai bekerja. Seluruh sekte penentang sungai dipenuhi dengan pembicaraan tentang Bai Xiaochun. Adapun Song Junwan, posisinya di sekte sudah berubah. Di masa lalu, orang tahu bahwa dia dekat dengan Bai Xiaochun, dan karena itu, dia diperlakukan berbeda. Namun, itu tidak terlalu jelas. Tetapi sekarang, segalanya sangat berbeda. Para penatua dan patriark sama memperlakukannya dengan sangat hormat. Bahkan, setiap orang yang memiliki hubungan baik dengan Bai Xiaochun diperlakukan secara berbeda. Terutama Li Qinghou. Karena Bai Xiaochun secara efektif adalah pemimpin utama sekte sekarang, dan Li Qinghou adalah pamannya, yang menempatkannya pada posisi yang sangat tinggi. Bahkan, setelah beberapa diskusi, para leluhur sepakat bahwa ketika saatnya tiba Li Qinghou akan menjadi pemimpin sekte berikutnya. Tak lama setelah itu, para patriark mendapat kabar dari Bai Xiaochun bahwa ia berencana untuk membuat Pil Deva, yang akan membuatnya sangat mungkin bahwa salah satu dari patriarki setengah dewa akhirnya akan bisa keluar dari lingkaran besar dari tahap Naschen Soul. Tentu saja, para patriark senang dan sangat berterima kasih. Pikiran pertama mereka adalah memberikan kehormatan kepada Li Qinghou. Sayangnya, basis kultivasinya tidak dalam lingkaran besar, dan mereka khawatir itu akan membuatnya terlalu lama untuk sampai ke sana. Mereka sangat membutuhkan patriark dewa di dalam sekte, dan karena itu, setelah berdiskusi dengan Li Qinghou sendiri, mereka memutuskan bahwa patriark Spirit Stream akan menjadi orang yang meminum pil tersebut. Lagi pula, patriark Spirit Stream telah hidup selama bertahun-tahun, bahkan lebih lama dari patriark Blood Stream, yang basis budayanya berada pada level yang sama dengan miliknya. Mencapai alam Deva akan memberinya umur panjang yang signifikan, dan patriark Spirit Stream memiliki sihir rahasianya yang semakin meningkatkan umur panjang. Bahkan Blood Patriark Blood harus mengakui bahwa jika dia sendiri menjadi dewa, dia akhirnya akan binasa, sedangkan Patriark Spirit Stream berpotensi hidup lebih lama. Secara alami, memiliki Patriark Spirit Stream sebagai dewa dalam sekte akan menjadi yang paling bermanfaat. Lebih jauh lagi, dengan satu deva secara permanen di sekte itu, akan memudahkan orang lain untuk mencapai tingkat itu. Ketika para leluhur membahas semua hal ini, Bai Xiaochun berada di fasilitas meditasi terpencil melakukan pekerjaan awal dalam persiapan untuk meramu pil dewa. Sekte telah memperoleh formula itu sejak lama, tetapi tidak pernah memiliki bahan utama, dan karenanya tidak dapat menyusunnya. Pekerjaan Bai Xiaochun menyebabkan seluruh sekte dipenuhi dengan aroma manis dan manis. Bruiser sangat menyukai aroma itu, dan menjatuhkan diri di depan ruang meditasi terpencil Bai Xiaochun untuk menghirupnya. Semua binatang roh mendapat manfaat darinya, dan bahkan para pembudidaya akan mengalami penyempurnaan tertentu dari basis budidaya mereka dengan menghirupnya. Fenomena yang tak terduga ini menyebabkan semua orang di sekte penantang sungai menjadi lebih kagum pada Bai Xiaochun. Namun, aromanya tidak bertahan lama, karena Bai Xiaochun muncul dari pengasingan 7 hari kemudian. Dia segera mengirim kabar kepada para leluhur, di mana divisi Stream Pil mengirim beberapa lusin apoteker Grandmaster, serta Li Qinghou, untuk membantu Bai Xiaochun dalam pekerjaannya. Mereka segera menyiapkan formasi mantra obat yang memungkinkan Bai Xiaochun untuk memulai tahap akhir dari karyanya. Sesi meramu berlangsung selama sebulan penuh. Sayangnya, ia menemui kegagalan dalam setiap upaya, kehilangan beberapa bahan utamanya setiap kali. Dia mulai gelisah, tetapi berhasil menekan kegugupannya, dan mengambil kesempatan untuk belajar dari setiap kesalahan. Seperti kata pepatah, semuanya datang kepadanya yang menunggu. Pada upaya ketujuhnya, dia berhasil, hanya ketika dia kehabisan bahan. Pada hari itu, guntur ilusi berderak, dan aroma roh memenuhi seluruh sekte, menyebabkan kabut muncul.
Seluruh sekte penangkal sungai tampak seperti surga-surga sebagai hasilnya. Saya akhirnya melakukannya. Bai Xiaochun agak kurus, tetapi matanya berbinar karena kegembiraan. Ketika tawanya terdengar, para leluhur bergegas untuk menemukannya memegang pil obat putih bercahaya. Pandangan sekilas pada pil itu menyebabkan hasrat mendalam untuk bangkit di hati para leluhur. Mereka semua bisa merasakan bagaimana pil itu hampir tampak menyatu dengan dunia di sekitarnya. Setelah sekian lama, para patriark berhasil menekan perasaan mereka. Ekspresi yang sangat serius dapat terlihat pada wajah patriark Spirit Stream ketika dia menerima pil. Dia mengangguk pada Bai Xiaochun, menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam kepada bapak bangsa lainnya, dan pergi ke meditasi terpencil. Tekanan yang dia hadapi sangat besar. Bagaimanapun, dia hanya memiliki satu Deva Pil, dan karena itu, hanya memiliki satu kesempatan untuk berhasil. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Untuk part selanjutnya akan dilanjutkan nanti. Mohon ditunggu.